Oke, first of all, di sini kita akan membahas mengenai definisi media grafis. Jadi, apa sih media grafis itu? Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka, simbol, atau gambar. Media grafis ini juga termasuk ke dalam media visual yang dimana penyampaiannya itu mengutamakan indera penglihatan dan pesan yang disampaikan dituangkan dalam bentuk simbol atau gambar visual. Media grafis juga sebagai media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui suatu kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar. Nah, yang selanjutnya ada media grafis dalam pembelajaran. Media grafis dalam pembelajaran dapat disebut juga sebagai media pembelajaran dua dimensi, di mana media pembelajaran grafis adalah alat untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi yang didapat melalui indera penglihatan atau pendengaran, kemudian disajikan kembali secara grafis. Media grafis ini biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan mudah untuk diingat orang. Baik, sekarang mengenai macam-macam media grafis. Yang pertama ada poster. Sajian visual yang menarik perhatian seringkali digunakan untuk media pembelajaran dan dapat mempercepat dalam memahami. Berikut adalah contoh posternya. Wow! Yang kedua ada grafik. Grafik divisualisasikan melalui garis, batang, dan gambar. Dapat membantu siswa dalam menyerap informasi dengan lebih mudah. Berikut contoh grafik. Wow! Yang ketiga ada gambar. Misalnya, saat membahas objek yang sulit dijelaskan secara verbal, seperti keajaiban dunia atau fenomena alam tertentu, dan contoh detail pada bangunan. Gambar atau foto dapat membawa konteks visual yang memperkaya pengalaman belajar siswa. Berikut merupakan contoh dari gambar tersebut. Wow! Yang keempat ada komik dan buku gambar, yaitu bentuk kartun yang menyampaikan cerita melalui urutan gambar dan teks. Penggunaan komik dapat membantu mereka memahami cerita atau konsep dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Berikut merupakan contoh dari komik. Wow! Yang kelima ada bagan, yaitu kombinasi kata-kata, garis, dan simbol yang merangkum proses atau hubungan penting. Berikut merupakan contoh bagan tersebut. Wow! Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan media grafis dalam proses pembelajaran. Sebelum itu, saya mau meringkas dulu apa sih yang udah rekan saya sampaikan tadi ya. Jadi gini, media grafis itu adalah alat yang efektif dalam meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan cara yang menarik dan juga informatif. Jadi, kelebihan media grafis itu apa aja sih? Yuk, kita simak di slide berikutnya. Nah, ini dia nih kelebihannya. Yang pertama itu yang ada di sebelah kiri saya ya, yang warnanya kuning. Itu yang pertama meningkatkan pemahaman. Maksudnya, untuk mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap materi yang udah disampaikan, teman-teman. Nah, kelebihan yang kedua itu adalah daya tarik visual. Jadi, penggunaan warna dan kombinasi warna dan desain yang menarik itu dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar. Nah, sekarang kelebihan yang ketiga itu yang ada di atas aku ya. Jadi, yang kelebihan ketiga itu adalah biaya efisien. Jadi, maksudnya itu proses pembuatan media grafis itu relatif mudah dan murah, dan bisa diakses oleh semua kalangan. Nah, sekarang kita akan membahas dua kelebihan langsung ya. Yang kedua terakhir itu yang ada di atas saya, yaitu memfokuskan perhatian.
Maksudnya itu apa sih? Jadi media grafis ini tuh bisa menarik perhatian siswa, membantu mereka tetap fokus pada materi pembelajaran yang ada. Lalu yang terakhir ini ada di sebelah kanan saya, yaitu mengatasi keterbatasan. Maksudnya itu apa sih? Jadi, berguna bagi siswa dengan keterbatasan belajar, memberikan alternatif visual untuk menyampaikan informasi. Jadi, kalau mereka tidak mengerti dengan tulisan saja ataupun apa, jadi bisa dibantu dengan visual, gambar, ataupun audio. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang kelebihan media grafis. Ternyata, media grafis juga punya kekurangan loh. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita simak. Media grafis memiliki beberapa kekurangan dalam komunikasi atau pembelajaran. Nah, yang pertama, ada memerlukan keterampilan khusus, yaitu pembuatan media grafis yang efektif membutuhkan keterampilan desain yang tidak dimiliki semua orang. Nah, yang kedua, ada waktu dan biaya produksi. Maksudnya, proses pembuatannya memerlukan waktu dan biaya, terutama jika ingin menggunakan perangkat lunak khusus atau jasa desainer profesional. Kemudian, ada keterbatasan penjelasan detail. Maksudnya, media grafis cenderung fokus pada visual dan dapat kesulitan untuk menjelaskan konsep yang sangat kompleks atau abstrak secara mendalam tanpa pendampingan teks atau penjelasan verbal. Nah, untuk kekurangan yang keempat, ada kesalahpahaman dalam media grafis, yaitu jika tidak dirancang dengan baik, media grafis dapat menyebabkan kesalahpahaman atau interpretasi yang salah dari informasi yang ingin disampaikan. Kemudian, ada keterbatasan aksesibilitas. Maksudnya, orang dengan keterbatasan visual atau disabilitas tertentu mungkin mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang disajikan secara grafis. Dan yang terakhir, ada ketergantungan pada media lain, yaitu media grafis sering memerlukan media pendamping seperti teks atau audio untuk memberikan konteks atau penjelasan tambahan. Oke baik, untuk selanjutnya ada penggunaan media grafis dalam pembelajaran. Sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya ada beberapa macam gitu dari media grafis dalam pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan media grafis tersebut dalam pembelajaran, khususnya mungkin di bidang teknik sipilan. Berikut penggunaannya. Nah, di sini yang pertama ada media poster. Penggunaan poster dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu sebagai alat pembelajaran, di mana poster digunakan oleh guru saat menjelaskan materi dan dapat dimanfaatkan siswa untuk memahami konsep yang diajarkan. Poster juga harus relevan dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Sebagai contoh, di sini ada poster pantun matematika, di mana matematika dianggap pelajaran yang rumit oleh kebanyakan siswa. Namun dengan poster pantun tersebut menjadikan matematika lebih menarik dan menyenangkan. Lalu yang kedua ada poster sebagai motivasi dan peringatan, di mana poster dipajang di luar konteks pembelajaran untuk memotivasi siswa, memberikan peringatan, atau menanamkan nilai-nilai sosial dan keagamaan. Sebagai contoh, di sini ada poster motivasi, di mana dengan adanya poster tersebut dapat memotivasi siswa di kelas untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mereka bisa meraih mimpi. Selanjutnya ada media grafik. Contoh penggunaannya dalam pembelajaran, khususnya di bidang teknik sipilan. Media grafis berupa grafik atau diagram dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara gaya dan deformasi dalam berbagai material konstruksi seperti baja, beton, atau kayu. Sebagai contoh di sini ada grafik baja tulangan, di mana grafik baja tulangan ini merupakan alat penting dalam desain dan analisis struktur beton bertulang, khususnya pada tegangan dan regangan. Selanjutnya yang ketiga ada media gambar. Penggunaan media gambar atau foto dalam pembelajaran, khususnya pada teknik sipil, sangat membantu siswa memahami konsep abstrak secara visual. Foto, struktur bangunan, dan tahapan konstruksi memudahkan pemahaman desain dan proses pembangunan. Gambar teknik juga seperti potongan melintang dan sambungan struktur memberikan detail komponen bangunan. Sebagai contoh di sini ada gambar dari potongan rumah satu lantai. Di sini terdapat detail-detailnya seperti kolom, fondasi, dan sebagainya.
Selanjutnya yang keempat ada media komik. Penggunaan media komik dalam pembelajaran, khususnya pada teknik sipil, sangat efektif untuk menyederhanakan konsep teknis yang kompleks dan meningkatkan minat siswa. Komik menyajikan informasi rumit, seperti mekanika struktur dan desain bangunan, dengan cerita dan ilustrasi yang mudah dipahami. Misalnya, di sini ada distribusi beban pada jembatan yang dapat dijelaskan melalui karakter pada komik tersebut, sehingga membantu pemahaman transfer beban. Selain itu, komik membuat materi yang berat menjadi lebih menarik dan interaktif, tanpa mengurangi esensi teknis yang diperlukan. Selanjutnya yang terakhir ada media bagan atau chart. Penggunaan media bagan atau chart dalam pembelajaran ke teknik sipilan sangat efektif untuk membantu siswa memahami informasi kompleks secara terstruktur dan visual. Contohnya, bagan struktur organisasi proyek menggambarkan peran dan tanggung jawab anggota tim, seperti manajer proyek dan insinyur, sehingga siswa dapat memahami hierarki dalam proyek konstruksi. Selain itu, bagan alir atau flowchart menunjukkan tahapan dalam proses konstruksi, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Hal tersebut memudahkan siswa melihat urutan kerja dan interaksi antar proses. Dengan demikian, bagan dan chart meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep teknis dalam desain dan konstruksi. Sebagai contoh, di sini ada bagan atau diagram dari alir sertifikasi. Nah teman-teman, itulah beberapa media grafis dan penggunaannya dalam pembelajaran, khususnya dalam bidang keteknik sipilan. Secara keseluruhan, media grafis ini berfungsi untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dengan cara yang interaktif dan lebih menyenangkan.